Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. 2 bulan kemudian di pinggiran pegunungan Silin, Xiaoyan membawa penguasa Suan di punggungnya saat ia terbang menembus hutan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setiap kali ia berhenti di udara, ia akan meninggalkan bayangan yang kuat. Saat banyak bayangan muncul satu demi satu, hutan lebat di belakang Xiaoyan tiba-tiba dihancurkan oleh kekuatan ajaib yang mengerikan. Segera setelah itu terlihat seekor binatang ajaib besar mengejar Xiaoyan dengan ganas. Bayangan-bayangan di sepanjang jalan itu tanpa ampun dirobek oleh tanduknya yang tajam. Bajingan, cepat kembalikan Ganoderma hijau milikku. Binatang ajaib besar yang tubuhnya seperti gunung kecil menyerang ke depan dengan sebarang. Saat menyerang ke depan, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan longlongan sedih dan marah. Sejak manusia di depannya mencuri Ganoderma hijau miliknya seminggu yang lalu, manusia di depannya tidak hanya tidak pergi, tetapi ia menggunakan Ganoderma hijau sebagai umpan untuk sengaja membuatnya marah. Ia mengejar Xiaoyan siang dan malam. Namun pada akhirnya karena kecepatan Xiaoyan yang luar biasa, jarak di antara mereka akan langsung diperlebar pada saat-saat yang penting. Peristiwa dipermainkan seperti ini membuat binatang ajaib itu marah. Tetapi di saat yang sama, ia juga merasa sedih. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang telah ia sakiti di kehidupan sebelumnya hingga bertemu dengan orang yang begitu tercela. Hehehe, kalau kamu mau Ganoderma hijau milikmu kembali, kejar saja aku. Selama kamu bisa mengejarku, aku tidak hanya akan mengembalikan Ganoderma hijau kepadamu, aku juga akan memberimu pil tingkat D, kata Xiaoyan sambil tertawa saat menatap binatang ajaib besar itu. Dia menggunakan pil tingkat D untuk menggoda binatang ajaib di belakangnya. Dalam pertempuran besar 2 bulan yang lalu, Xiaoyan secara alami dikalahkan oleh trio Tianying. Tubuh Xiaoyan yang terluka parah itu jatuh tak terkendali ke jurang yang dalam. Namun pada saat-saat terakhir sebelum Xiaoyan kehilangan kesadarannya, tidak disangka bahwa Guyao benar-benar mengambil tindakan. Sementara perhatian trio Tianying terfokus pada jurang yang dalam, Guyao dengan cepat mengendalikan tubuh Xiaoyan dan meninggalkan tempat itu. Semenjak Xiaoyan mengalami kejadian itu, dia pun jelas merasakan di mana kekurangannya. Mengingat kekuatan bertarungnya saat ini, ia sudah bisa melawan Bandi Bintang 8 dalam pertarungan 1 lawan 1. Sedangkan untuk Bandi Bintang 9, masih sangat sulit bagi Xiaoyan. Awalnya mengingat kepercayaan dirinya pada langkah pemusnahan langit, tidak seorang pun di bawah kelas Doudi yang mampu mengejarnya. Namun setelah kejadian ini, Xiaoyan menyadari bahwa langkah pemusnah langitnya masih jauh dari mencapai level yang ia butuhkan. Kali ini Xiaoyan telah menemukan binatang ajaib banteng berbarian untuk mengasah kecepatannya. Kekuatan binatang ajaib banteng berbarian ini mencapai Bandi Bintang 8. Xiaoyan tiba-tiba menghentikan pelariannya untuk melihat ke belakangnya. Binatang ajaib banteng berbarian menyerbu dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Kemarahan muncul di hatinya ketika melihat Xiaoyan sekali lagi berhenti. Segera tubuhnya yang besar menyerang ke depan dan raungan seperti guntur teredam terdengar dari mulutnya. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan memutar lehernya dengan santai. Saat berikutnya, sosok kurus Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi tubuh kaca King Kong. Kedua kakinya menginjak tanah dan tinjunya yang besar terkepal erat. Ketika banteng barbar menyerbu tiba, sebuah tinju menghantam kepalanya dengan keras. Kekuatan dahsyat yang mengerikan itu mengalir keluar saat tinju Xiaoyan mendarat di kepala banteng barbarian. Di bawah pukulan Xiaoyan, gerakan banteng barbarian langsung terhenti dengan paksa. Kemudian kepalanya terbanting ke tanah oleh pukulan Xiaoyan. Pada saat yang sama Xiaoyan kembali ke wujud aslinya. Dia menggoyangkan tangannya yang sedikit mati rasa sebelum melihat binatang barbarian. Sambil melemparkan sebuah kotak kayu ke arahnya, Xiaoyan berkata dengan cemberut, "Baiklah, aku sudah mengembalikannya padamu. Aku tahu kau baik-baik saja. Bangunlah." Saat suara Xiaoyan jatuh, tubuh binatang ajaib banteng barbarian juga menggeliat. Seketika ia juga berubah menjadi manusia. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan sepasang tanduk yang sedikit melengkung tumbuh di kepalanya. Saat kotak kayu itu jatuh, ia buru-buru menangkapnya dengan tangannya.
Setelah melihat goni derma hijau di dalamnya, ia menatap Xiaoyan dan berkata dengan marah, "Anak nakal yang bau. Pertama, kamu berani mempermainkanku. Kedua, kamu bahkan merampas harta karunku. Apakah kamu pikir aku seekor monyet? Dan pil obat tingkat D itu, serahkan padaku. Kamu bilang kamu akan memberikannya kepadaku jika aku berhasil mengejarmu," kata banteng berbarian. "Aku sudah mengembalikannya padamu. Mengenai apa yang kukatakan, jika aku tidak mengambil inisiatif untuk berhenti, apakah menurutmu kau bisa mengejarku dengan kecepatanmu?" kata Xiaoyan. "Aku tidak peduli. Pokoknya aku sudah menyusulmu. Kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu," kata banteng berbarian sambil meludah. Wajahnya menunjukkan ekspresi keras kepala saat dia berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas pelan sambil tersenyum. "Baiklah, aku bisa memberimu pil obat. Namun kau harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu," kata Xiaoyan. Banteng berbarian memasang ekspresi curiga saat melihat Xiaoyan. Dia memegang kotak kayu di tangannya dan ragu sejenak. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya sembari berkata, "Tanyakan saja," kata banteng berbarian. "Di pinggiran pegunungan Silin, apakah ada binatang ajaib yang memiliki kecepatan khusus? Tepatnya bagi mereka yang kekuatannya setara dengan Bandi Bintang 8. Semakin cepat, maka semakin baik," kata Xiaoyan. Otot-otot di sudut mulut berbarian berkedut saat mendengar ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk marah di dalam hatinya. Jadi orang di depannya ini benar-benar ingin menggunakannya untuk melatih kelincahan dao skillnya. Dengan ekspresi yang sangat enggan, banteng berbarian mengerutkan bibirnya. Namun dalam hatinya, dia tidak bisa melepaskan pil obat tingkat D. "Ada. Selain itu kecepatannya sangat cepat," kata banteng berbarian. Keterkejutan yang mengenyangkan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar ini. Dia segera bertanya, "Di mana?" "Barat daya. Ada sebuah danau di sana. Itu wilayahnya." Setelah banteng berbarian selesai berbicara, Xiaoyan juga dengan cepat berbalik dan hendak terbang ke arah yang disebutkan banteng berbarian. "Tunggu dulu. Mana pil obatnya?" Sebelum banteng berbarian Bull selesai berbicara, seberkas cahaya melesat ke arahnya. Yang terakhir menangkapnya di telapak tangannya dan membukanya untuk melihatnya. Benar saja itu adalah pil obat tingkat D. Ketika banteng berbarian mengangkat kepalanya untuk melihat lagi, Xiaoyan telah menghilang dari langit. Mata banteng berbarian berbinar. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum mengejek. Saat dia berbalik, dia berkata dengan suara rendah, "Hahaha, bodoh. Bagaimana kamu bisa berlari secepat itu? Aku bahkan tidak punya waktu untuk memberitahumu bahwa kekuatan orang itu adalah Bandi Bintang 9. Matahari yang terik bagaikan api seakan-akan telah membakar habis semua awan di langit. Di ujung cakrawala, hanya ada beberapa awan yang tersebar mengambang di lautan. Namun di tempat ini langit tampak seperti telah tersapu oleh hujan lebat, bagaikan cermin yang bening. Jika melihat ke bawah dari langit yang cerah, orang akan terkejut saat mengetahui bahwa hutan lebat itu perlahan-lahan menyusut. Di hutan pegunungan di bawah, sebenarnya ada sebuah danau yang luas. Danau ini membentang sejauh lebih dari 1000 mil. Permukaan danau itu tenang dan tanpa celah. Air danau yang dalam bagaikan cermin yang beresonansi dengan cuaca yang cerah. Jika seseorang hanya melihat air danau dan langit di atas kepala mereka tidak akan dapat membedakan mana yang langit dan mana yang danau. Tepat pada saat ini di cakrawala yang jauh, di atas lautan pepohonan yang luas, badai seperti tsunami tiba-tiba muncul. Badai itu dengan cepat menyapu ke arah tempat ini. Gelombang yang bergelora mengikuti jejak badai dan dengan cepat menyerbu ke arah danau. Jika diperhatikan dengan seksama, orang akan melihat bahwa di garis depan badai ada seorang pria berjubah hitam dengan penggaris besar di punggungnya. Dalam waktu singkat, pria berjubah hitam itu sudah berdiri tepat di atas danau. Terlepas dari apakah itu langit atau air danau yang seperti cermin, sosok Xiaoyan tercermin di keduanya. Saat dia melihat danau yang tenang di bawahnya, tangan putih Xiaoyan perlahan bergerak ke arah gagang penggaris. Perasaan yang diberikan tempat ini padanya agak berbeda. Roh banteng terkutuk, kau benar-benar berani menggunakan otakmu untuk melawanku. Kekuatan makhluk besar ini tidak sebanding dengan Bandi Bintang 8. Mata Xiaoyan menyipit saat dia mengutuk binatang iblis banteng berbarian dengan suara rendah. Namun pada saat yang sama semangat juang melonjak di matanya. Meskipun makhluk di dalam air itu tidak lemah, Xiaoyan sudah memahami kekuatannya melalui penyelidikan kekuatan jiwanya. Bandi elit bintang 9 tahap awal. Selain itu Daoki di dalam tubuhnya masih belum stabil. Seolah-olah dia baru saja menembus bintang 9 belum lama ini. Bagi Xiaoyan, ini merupakan hal yang tepat. Kau benar-benar memberiku hadiah yang luar biasa. Xiaoyan tiba-tiba tertawa. Pada saat yang sama dia tiba-tiba menarik keluar penguasa Suan. Suara angin kencang segera terdengar. Permukaan danau yang awalnya tenang juga mulai membentuk riak melingkar. Riak-riak itu menyebar dan menghancurkan ketenangan danau.
Manusia, kau datang ke wilayah raja ini dan bahkan mengeluarkan senjatamu. Apakah kamu mencoba memprovokasi raja ini? Suara gemuruh kembali terdengar dari dasar danau. Riak-riak di permukaan danau yang belum menghilang mulai melonjak. Setelah beberapa suara ledakan, pilar-pilar air yang tebal membumbung ke langit dari permukaan danau. Segera setelah itu sebuah tanduk kerucut yang sangat besar keluar dari danau. Kemudian tubuh besar binatang ajaib muncul. Hampir setengah dari tubuh binatang ajaib itu terekspos di permukaan air. Seluruh tubuhnya tampak seperti ular besar. Di punggung ular besar itu ada lapisan sisik ular yang besar dan padat. Namun perut ular besar itu berbeda. Ada banyak lubang dangkal yang masuk jauh ke dalam air. Itu tampak seperti ikan paus. Hal yang paling aneh adalah bahwa di kepala ular besar itu ada tanduk panjang. Oh, ular narwal. Aku tidak menyangka akan bertemu spesies purba seperti itu di sini, kata Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget saat melihatnya. Sebagai binatang iblis berjenis ular narwal awalnya merupakan spesies yang tidak dikenal. Namun karena tanduknya yang tunggal, spesies unik ini lambat laut menjadi terkenal di antara binatang ajaib berjenis ular. Tentu saja selain tanduknya yang tunggal, ular narwal juga memiliki garis keturunan kuno dari binatang iblis tipe ular. Meskipun tidak banyak, itu sudah cukup untuk membuatnya memiliki semacam tekanan saat menghadapi binatang iblis tipe ular lainnya. Hal ini mirip dengan keunikan Xian di suku naga Void kuno. Secara logika, ular narwal jenis ini seharusnya sudah punah dari suku binatang iblis jenis ular ribuan tahun yang lalu karena keunikannya. Namun Xiaoyan tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini di sini. Karena kau tahu identitasku, kenapa kau tidak cepat-cepat pergi saja? Raja ini baru saja menerobos dan tidak ingin memulai pembantaian. Jika kamu tidak ingin mati, cepatlah pergi. Jika tidak, raja ini akan memakanmu hari ini. Aku akan memurnikanmu dan memperlakukanmu sebagai makanan bagi raja ini untuk menstabilkan kekuatanku, kata ular narwal. Mata biru besar ular narwal menatap Xiaoyan. Meskipun kata-katanya galak, ia selalu bisa merasakan bahaya dari manusia di depannya. Hal ini membuatnya yang selalu berhati-hati, tidak bisa tidak merasa waspada terhadap Xiaoyan di depannya. Kenapa kau terburu-buru mengusirku? Aku hanya tahu nama ular narwal dari buku-buku kuno. Mengenai kekuatannya yang sebenarnya, aku belum pernah melihatnya. Namun karena aku sudah melihatnya hari ini, tentu saja aku tidak bisa pergi begitu saja. Karena itu aku ingin mengundangmu untuk bertanding denganku, kata Xiaoyan. Sudut mulut Xiaoyan terangkat seolah-olah dia telah melihat ketakutan di hati pihak lain. Dia memperlihatkan senyum mengejek. Menambahkan hal ini pada nada bicaranya, ular narwal tidak berani ceroboh di dalam hatinya. Dia segera mendengus dan mengeluarkan raungan rendah. Sudah aku bilang aku tidak mau bertarung hari ini. Cepatlah pergi. Raja ini akan mengasingkan diri. Sambil berbicara, mata ular narwal yang awalnya menatap Xiaoyan tanpa sadar beralih, seolah-olah hendak menutupi perasaan aneh dalam hatinya. Xiaoyan tidak menyangka ular narwal begitu pengecut. Dia mengerutkan bibirnya dan menatap ular narwal dengan cemberut. Mari kita langsung ke intinya. Aku di sini hari ini untuk menantangmu. Kau setidaknya seorang bandi elit bintang 9. Mengapa kau tidak berani bertarung denganku, seorang bandi bintang 5? Ucap Xiaoyan. Memangnya kenapa kalau aku seorang bandi bintang 9? Bandi bintang 5 sepertimu ingin bertarung denganku. Kalau kau tidak bodoh, kau pasti punya kekuatan untuk bertarung denganku. Aku akan bodoh jika bertarung denganmu, ucap ular narwal dengan tegas, melontarkan serangkaian kata-kata yang tidak tahu malu. Hal ini langsung membuat Xiaoyan merasa tidak berdaya. Pidato yang awalnya telah ia persiapkan justru terhalang oleh kata-kata sempurna pria besar ini. Setelah terbatuk beberapa kali, Xiaoyan buru-buru memikirkan sebuah rencana di dalam hatinya. Xiaoyan sama sekali tidak ragu bahwa jika tidak bertindak sekarang, orang ini pasti akan bersembunyi di dasar danau tanpa ragu sedikit pun dan pasti tidak akan keluar lagi. Saat itu bahkan jika Xiaoyan ingin memprovokasinya, itu tidak mungkin. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan tersenyum pahit dalam hatinya dan berkata, sepertinya aku harus menggunakan cara lama lagi. Bagaimana kalau begini? Aku akan bertaruh denganmu. Aku akan menggunakan pil obat tingkat D sebagai taruhannya. Selama kau bisa menangkapku, aku akan memberimu pil obat itu, kata Xiaoyan. Setelah terbatuk 2 kali, Xiaoyan sendiri merasa kata-kata yang diucapkannya agak aneh. Dia tidak menyangka bahwa di dunia ini akan ada seseorang yang mau membayar untuk dipukuli. Ular narwal tercengang ketika mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan ini membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi orang bodoh. Dengan raungan rendah, ular narwal memutar matanya ke arah Xiaoyan. Kemudian tubuhnya yang besar menggeliat dan mencoba kembali ke dasar danau. Melihat ini, otot-otot di wajah Xiaoyan berkedut hebat. Dia menggertakkan giginya. Tepat saat ular narwal hendak kembali ke dasar danau, Xiaoyan membuka mulutnya lagi dan berkata dengan suara keras,
Dua pil obat tingkat D. Selama kamu bisa menyentuh pakaianku, kamu bisa mendapatkan pil obatnya, kata Xiaoyan. Saat dia berkata demikian, Xiaoyan membalikkan telapak tangannya. 2 pil bulat seukuran buah lengkeng muncul di tangan Xiaoyan. Setelah pil itu muncul, aroma pil yang harum segera menyebar ke segala arah. Saat ular narwal memasuki air, ia juga mencium aroma obat. Seketika tubuhnya yang terendam membeku. Riak-riak air dengan keras mengalir di sekitar tubuhnya. Pada saat berikutnya, tubuh ular narwal yang terendam tiba-tiba keluar dari danau. Matanya yang besar dipenuhi dengan hasrat saat menatap Xiaoyan. Tepatnya ia sedang melihat 2 pil obat di tangannya. Jika ia memperoleh 2 pil obat tingkat D ini, ular narwal tidak ragu bahwa kultivasinya pasti akan dapat sepenuhnya stabil pada tahap awal Bandi Bintang 9. Terlebih lagi, ini tidak diragukan lagi akan dapat menyelamatkannya dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Kau sendiri yang mengatakannya. Nak, jangan salahkan aku karena menindasmu, kata ular narwal. Walaupun ia tahu bahwa Xiaoyan sangat luar biasa, ular narwal yakin bahwa dengan kecepatannya sebagai Bandi Bintang 9, sangatlah mungkin baginya untuk melampaui manusia di depannya ini, yang ia anggap sebagai seekor semut. Thank you Sobat Noba semua sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.